Shalom, salam ketemu dan salam sehat kembali dengan saya Dr. Lister Napitupulu. Kali ini ingin berbagi sesuatu yang saya rasakan secara pribadi sangat bermanfaat, membangun dan memberkati. Buat baik Anda seorang muda remaja yang sedang mencari dan mempelajari kehidupan ini dan ingin mengetahui segala seluk-beluknya, merenungkan dan memahaminya, atau Anda seorang dewasa yang sudah membangun mimpi-mimpi dan tujuan-tujuan yang pasti ingin diraih dalam kehidupannya, saya memperkenalkan kembali sebuah buku yang ajaib, yang sangat penting dalam kehidupan kita yang kita jalani. Ini adalah buku Allah, Alkitab, bukunya Tuhan. Kita akan pelajari, saya mau memberitahukan kepada sahabat keren semuanya dengan cara yang mudah, menarik, dan memberi manfaat ya buat membangun kehidupan kita untuk kita selanjutnya bisa menentukan kehidupan dan langkah-langkah kita. Oleh karena itu, jangan lupa ya, silahkan di like dulu jempolnya, diklik subscribe-nya, kemudian di komen, bagikan, kemudian dengarkanlah dan boleh berulang-ulang sampai kita bisa betul-betul memetik rema bagi pribadi kita masing-masing. Oke, siap ya? Sahabat keren, Alkitab ini adalah buku Allah. Dan ini buku yang ajaib, buku yang berkuasa, buku yang memberi kehidupan. Bukan karena materialnya, bukunya, lembar kertasnya, atau bentuknya. Tetapi firman yang ada tertulis di dalamnya. Ini adalah firman Allah yang dituliskan buat kita, diwariskan, dijaga oleh Tuhan sehingga bisa sampai kepada kita. Ya. Ini luar biasa sekali, firman-Nya yang hidup karena Allah berfirman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi kita memperoleh banyak manfaat. Sudah di-subscribe ya? 1, 2, 3, kita akan mulai. Alkitab ini sebuah Alkitab yang utuh terdiri dari 2 bagian. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Lebih banyak Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama di awal ada sekitar 1.300-an halaman untuk yang biasa edisi bahasa Indonesia dan sekitar 400 halaman untuk Perjanjian Baru. Yang menariknya adalah firman Tuhan ini dituliskan dimulai dengan kitab Kejadian pada Perjanjian Lama. Di sini dikatakan dan diceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah bekerja dan berkarya, menciptakan terang, menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan di hari yang terakhir, penciptaan hari ke-6 adalah manusia. Dan di hari ke-7 sudah selesai sempurna semua, Tuhan beristirahat. Nah, selanjutnya kita akan melihat Tuhan menceritakan sejarah di dalam cerita-cerita Alkitab ini, di mana Allah yang kita kenal itu adalah karena Allah yang bercerita di atas sejarah kehidupan manusia. Jadi sangat penting kita mengerti sejarah karena Allah adalah Allah yang berjalan, yang kita kenal menjadi Allah di atas peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah kehidupan manusia sampai kepada kita. Itu kenapa kita bisa mengenal Allah.
Allah menyatakan dirinya baik secara umum dalam kehidupan universal, langit dan bumi, alam semesta, baik dengan penyataan khusus lewat bisikannya, lewat kehadirannya, lewat inkarnasinya di bumi sebagai Yesus Kristus. Itu ya. Nah, jadi kita pelajari. Pertama, Kejadian itu mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, demikian Allah bekerja. Terus sampai kepada Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemudian berjalan menjalani kehidupannya, memiliki keturunan, kemudian sampai kepada Abraham, sampai kepada Ishak dan Ismail, sampai kepada Yakub. Demikian seterusnya ya. Akan kita lihat di kitab-kitab ini. Sampai kemudian dibentuk bangsa pilihan Allah, Israel, Yakub. Dari keturunan Yakub 12 suku. Nah, ini kemudian membangun kerajaan, ya. Terjadilah raja-raja, kisah raja-raja yang diceritakan di dalam Alkitab ini. Secara khusus adalah bangsa pilihan umat Israel. Jadi mulai dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, terus kisah-kisah mereka, apa yang mereka alami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada juga sih raja-raja yang lain, ada keturunan-keturunan yang lain ya, keturunan Moab, keturunan Amon, keturunan Ismail, keturunan Edom, ya, keturunan Esau. Ada banyak juga yang berjalan di sekelilingnya. Bahkan kemudian ada juga suku-suku bangsa yang tidak mengenal Allah, itu juga diceritakan. Tetapi secara khusus adalah cerita tentang kerajaan Allah. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya lewat bangsa umat pilihannya. Demikian ya. Sebelum Raja Saul, Raja Daud dan Raja Salomo, Allah pernah memimpin secara langsung bangsa Israel. Ketika ada nabi-nabi seperti nabi ya, imam Eli, kita ingat ya, ada Samuel ya, kita ingat. Kemudian ada dulu pemimpin-pemimpin, hakim-hakim seperti Gideon, Deborah, ada wanita ya, seperti Otniel, ada banyak seperti Simson. Nah, dalam perjalanan itu Allah memperkenalkan dirinya. Demikian terus sampai kepada ada buku nubuatan yang ditulis oleh nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, ya, kemudian Yehezkiel, Daniel. Ada nubuatan-nubuatan dari Allah. Nah, kemudian juga ada nabi-nabi kecil sampai kepada terakhir di kitab Perjanjian Lama ini adalah Zakaria, kemudian Maleaki, gitu ya. Nah, sahabat keren semuanya, selanjutnya Perjanjian Baru masuk di kisah datangnya Yesus Kristus turun ke bumi dalam 3,5 tahun pelayanannya. Dalam 33 tahun usia kehidupannya. Itu yang terjadi. Yesus menampakkan diri, Yesus memberikan ajaran-ajarannya yang sempurna. Dia seorang pengajar yang ajaib, guru yang agung. Dia seorang penasehat yang ajaib, tabib yang agung. Dia seorang pelayan yang sangat baik. Dia memberikan dirinya dan dia menjadi juga mengambil alih keselamatan untuk dianugerahkan kepada setiap kita.
ini ditulis semua kisahnya sampai kepada Roma, ya, Paulus menuliskan perjalanan gereja-gereja jemaat Kristus terus berjalan dan berdiri dan ada sampai kepada kita sekarang ini, itu ya. Kemudian Alkitab ini ajaib sekali karena di penutup Perjanjian Baru, Alkitab ini ditutup dengan buku Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus yang Tuhan Yesus persiapkan untuk menangkap wahyu yang Tuhan Allah sampaikan. Dan ini adalah juga cerita tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi sampai kesudahannya, sampai nanti Tuhan datang kedua kali, Maranatha. Nah, jadi sangat simpel Alkitab ini. Alkitab ini dikumpulkan, ditulis bukan asal-asalan, bukan main-main, dan juga bukan untuk maksud-maksud keuntungan pribadi dan golongan. Tapi sungguh-sungguh karena Roh Kudus bekerja di antara setiap orang yang dipilihnya untuk menulis dan mengumpulkan Alkitab ini. Ya, kejadiannya luar biasa sekali. Bagaimana tulisan demi tulisan, gulungan demi gulungan ditemukan dan kemudian disusun kembali dengan cara yang sangat ketat dan sangat serius dan sangat diupayakan supaya betul-betul sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada penambahan atau pengurangan, tidak ada rekayasa, tetapi sebagaimana apa adanya aslinya tulisan-tulisan itu puluhan ribu yang dikumpulkan, yang sama, yang sejenis oleh orang-orang yang diajar oleh rasul-rasul, kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada murid-muridnya lagi, dan tertulis dan disimpan dengan cara Allah yang luar biasa. Ya, kemudian diketemukan dan di abad pertama sudah bisa dikumpulkan, ya. Itu luar biasanya Alkitab ini. Jadi ini kalau dikatakan ini buku yang direkayasa, tidak, karena tidak ada keuntungan pribadi, tetapi ini semata-mata adalah kasih karunia Allah yang bisa Tuhan anugerahkan. Alkitab ini ada bermacam-macam diterjemahkan, ya. Saya punya bahasa Inggris versi, jadi untuk setiap suku bangsa diterjemahkan dari tulisan aslinya yang masih ada tersimpan sampai sekarang di perpustakaannya di Alexandria di Mesir, di perpustakaannya, ya. Bahkan juga di Eropa ada. Kemudian ada lagi yang membuat kita menarik, versi-versi yang berbeda seperti ini khusus Perjanjian Baru dan dibuat dua bahasa, bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya setiap ayat-ayat. Jadi sangat menyenangkan, memberikan kepada kita multi advantage, banyak kegunaan sembari kita bisa mengerti bahasa-bahasa, ya. Kemudian juga membuat kita lebih dalam bisa mengerti maknanya. Bagaimana di bahasa Indonesia, bagaimana di bahasa Inggris, bagaimana di bahasa suku kita. Suku Batak, bahasa Jawa, itu semakin dalam maknanya. Dan itu selalu dicondongkan, dicerminkan kepada buku aslinya. Kitab Ibrani, kitab aslinya, ya. Demikian Alkitab ini mari kita pelajari, mari kita buka, sangat simpel. Benar-benar dimulai dari kejadian Allah menciptakan langit bumi, kemudian Allah berjalan di sepanjang perjalanan kehidupan umatnya dan dia menyatakan dirinya. Jadi Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam sejarah. Sejarah kehidupan kita secara pribadi, Allah menyatakan dirinya. Sehingga kita semakin mengenal,
mengalami Tuhan lewat sejarah kita. Jadi jangan lupakan sejarah kita ya, kehidupan kita. Catat hal-hal yang berkesan, hal-hal yang ketika kita begitu tertolong oleh Tuhan. Ketika kita di saat-saat lembah yang sangat dalam, atau ketika kita mendaki ke puncak-puncak bukit, kehidupan kita, prestasi-prestasi kita, perjalanan hidup kita. Demikian sahabat keren, saya memberitakan tentang Alkitab ini. Alkitab buku yang ajaib, buku yang sangat berkuasa karena firman-Nya berkuasa. Ketika kita baca, jadi bukan jadi buku barang mantra ya. Silahkan dibaca, silahkan dipelajari. Hanya 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu dari mulai awal penciptaan bagus sekali, Allah terus terlibat di dalamnya sampai kepada nubuatan. Kemudian Yesus Kristus hadir di dunia menjadi manusia dari surga di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat perjalanan-perjalanan pengajarannya. Kemudian bagaimana mulai terbentuk persekutuan-persekutuan umat-umat yang percaya, ya. Kemudian umat-umat yang percaya ini menjadi jemaat-jemaat Kristus, itu yang menulis semua, menulis. Mereka sangat rajin dan antusias belajar, ya, sampai kepada kitab Wahyu. Tuhan menubuatkan apa yang akan datang. Jadi mari semangat, mari termotivasi dan tertarik, penasaran, baca Alkitab ini. Sangat mudah ya. Baca saja dari awal sampai akhir ya, cepat selesai. Tidak usah takut sulit dimengerti, tidak usah takut nanti malah tersesat. Berdoa saja ya. Tuhan akan memberkati kita, buku yang ajaib ini akan memberkati kita, membangun kita, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, memberikan kekuatan dan memberikan kita kemampuan untuk membuat tujuan-tujuan yang tepat, bahkan tujuan yang kekal, ya, sampai kepada kehidupan yang sejati bersama Tuhan. Demikian, Tuhan berkati kita. Selamat siang, selamat menikmati hari-hari yang indah, selamat sehat senantiasa. Tuhan berkati, shalom, shalom, shalom.